Di video kali ini saya mau bikin olahan labu kuning dan juga nasi ketan. Kedua bahan ini jika dipadukan bisa menghasilkan kue yang sangat enak banget. Siapkan beras ketan, ini berasnya sebelumnya sudah saya rendam kurang lebih selama 4 jam. Langkah selanjutnya siapkan wajan atau panci, masukkan daun pandan dan juga ketan yang sudah kita rendam tadi. Jadi untuk beras ketannya ini sebelumnya sudah saya cuci bersih dan sudah ditiriskan. Lanjut masukkan santan, ini saya pakai sekitar 300 ml. Semua bahan ini akan saya masak sambil diaduk ya teman-teman. Jadi ini dimasak sampai santannya menyusut. Setelah santannya sudah menyusut seperti ini, kemudian bisa dimatikan apinya. Langkah selanjutnya siapkan sarangan kukusan. Ini saya alasi menggunakan daun pisang ya. Kemudian bisa kita masukkan nasi ketannya. Ini kita masukkan semuanya ya teman-teman. Jadi nasinya ini kita tata agak ke pinggir ya, karena nanti yang sebelahnya akan saya buat mengukus labu kuningnya. Ini sebelumnya sudah saya siapkan 400 gram labu kuning. Untuk labunya ini bisa kita potong-potong seperti ini ya teman-teman. Gunakan labu kuning yang tua ya, supaya nanti hasil kuenya lebih enak. Supaya lebih praktis, ini labunya akan saya kukus sekalian bersama nasi ketannya tadi. Kita kukus kurang lebih selama 30-35 menitan atau sampai benar-benar matang. Nah, setelah sekitar 30 menit dikukus, ini labunya sudah matang dan untuk nasi ketannya juga sudah matang. Kemudian bisa kita angkat untuk labu kuningnya. Kita haluskan selagi masih panas ya teman-teman. Kita haluskan labu kuningnya, cukup menggunakan garpu seperti ini saja. Setelah labu kuningnya sudah halus, kemudian ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya masukkan 350-400 gram gula pasir. Tambahkan dengan 1 lembar daun pandan. Kemudian masukkan 300 ml santan. Ini akan saya masak sambil terus diaduk ya teman-teman. Dimasak menggunakan api sedang sampai agak mengental. Jika mau warna kuenya nanti agak cerah, boleh ditambahkan secukupnya pewarna kuning. Untuk penggunaan pewarna makanan juga boleh di skip ya. Karena tadi kelupaan, ini saya tambahkan sekitar 1/4 sendok teh garam. Setelah dimasak beberapa saat, ini teksturnya sudah mulai mengental. Kemudian bisa dimasukkan nasi ketannya tadi. Jadi nasi ketannya bisa kita masukkan semuanya ya. Lanjut bisa kita masukkan labu kuning yang sebelumnya sudah kita haluskan tadi. Ini kita masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk. Setelah adonannya sudah mengental seperti ini, boleh dikecilkan apinya ya teman-teman supaya tidak mudah gosong. Jadi adonan kue wajik ini kita masak sampai benar-benar kering supaya nanti hasil kuenya bisa awet.
Nah, setelah kue wajiknya sudah keluar minyak seperti ini dan jika diaduk sudah terasa berat, tandanya sudah matang. Selanjutnya siapkan loyang, saya menggunakan loyang 16 cm. Jadi loyangnya saya alasi menggunakan daun pisang dan diolesi minyak sayur. Kemudian bisa kita masukkan adonan kue wajiknya tadi. Nah, ini adonannya kita padat-padatkan seperti ini ya teman-teman. Jadi ini diusahakan sampai benar-benar padat supaya nanti hasil kuenya tidak berongga. Lalu kuenya ini bisa kita tunggu sampai benar-benar dingin. Nah, ini setelah saya diamkan kurang lebih selama 5 jam, kuenya sudah benar-benar dingin, kemudian bisa dikeluarkan dari loyangnya. Untuk cara mengeluarkannya bisa kita sisir terlebih dahulu menggunakan spatula seperti ini. Karena kita menggunakan alas daun pisang, jadi ini sangat mudah cara mengeluarkannya. Kemudian potong-potong kue wajiknya sesuai selera. Kue ini bisa awet sampai berhari-hari meskipun di suhu ruang. Jika kue wajiknya ini dimasak sampai benar-benar kering dan juga tanak, ini bisa awet sampai 1 mingguan ya. Meskipun kue wajiknya padat, tapi ini sama sekali tidak keras ya teman-teman. Teksturnya sangat lembut dan juga enak banget. Untuk tingkat manisnya menurut saya juga sudah pas. Agar lebih rapi boleh dikemas menggunakan plastik UPP seperti ini. Supaya lebih cantik tampilannya boleh diberi daun pisang seperti ini ya. Kemudian ini bisa kita kemas menggunakan plastik jadi supaya lebih higienis dan juga lebih rapi. Agar tampilannya lebih menarik, boleh diberi stiker ucapan seperti ini. Nah, jadi kue wajik ini bisa dijual per loyang, bisa juga dijual dalam potongan kecil-kecil seperti ini. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih. Kali ini saya mau membagikan resep olahan beras ketan dan juga nangka. Ini saya menggunakan daun pandan asli, jadi rasanya lebih enak dan lebih wangi. Kue mahal satu ini ternyata bikinnya sangat gampang banget. Nah, untuk tahu resepnya silahkan simak dan tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, kita siapkan 500 gram beras ketan yang sebelumnya sudah direndam dan dicuci bersih. Lanjut kita masukkan beras ketan ke dalam panci. Untuk beras ketannya tadi saya rendam sekitar 4 jam ya. Tambahkan dengan 1 sendok teh garam dan juga daun pandan. Lanjut tambahkan 1 bungkus santan instan kemasan 65 ml. Bahan selanjutnya masukkan 250 ml air. Ini kita masak sampai santannya menyusut ya teman-teman, sambil terus diaduk. Bahan selanjutnya kita masukkan endapan jus pandan. Ini saya pakai sekitar 4 sendok makan ya. Maaf ya teman-teman, kompornya saya pindah karena kompor yang tadi nyala apinya terlalu kecil. Endapan jus pandannya saya tambahkan lagi ya teman-teman. Jadi total saya pakai sekitar 5 sendok makan. Agar warnanya lebih terang boleh ditambahkan secukupnya pewarna hijau ya. Boleh juga pakai pasta pandan. Ini kita masak sampai santannya menyusut dan ketannya setengah matang. Nah, setelah nasi ketan sudah setengah matang dan santan sudah menyusut, kemudian matikan apinya. Pindahkan nasi ketan ke dalam sarangan kukusan seperti ini.
Langkah selanjutnya ini kita kukus nasi ketannya kurang lebih selama 30 menitan atau sampai matang sempurna. Setelah sekitar 30 menitan dikukus, ini nasi ketannya sudah benar-benar matang, selanjutnya bisa disisihkan. Siapkan panci, masukkan 325 gram gula pasir. Tambahkan dengan 300 ml santan. Kemudian saya tambahkan secukupnya pasta pandan ya, supaya nanti warnanya lebih cantik. Ini kita masak sampai agak menyusut ya, sampai teksturnya nanti agak mengental. Nah, setelah sudah agak menyusut, kemudian bisa kita masukkan nasi ketannya tadi. Jadi nasi ketannya kita masukkan semuanya ya. Bisa kita masukkan juga nangka yang sebelumnya sudah saya potong-potong, saya pakai sekitar 250 gram. Ini kita masak menggunakan api kecil sambil terus diaduk ya teman-teman, kita masak sampai menyusut. Untuk masak kue wajik ini harus benar-benar tanak ya teman-teman, supaya kuenya nanti bisa awet berhari-hari. Setelah adonan sudah menyusut, sudah keluar minyak dan sudah berat saat diaduk, tandanya sudah matang. Siapkan loyang, kemudian beri alas daun pisang dan diolesi minyak sayur tipis-tipis. Kemudian bisa kita masukkan kue wajiknya tadi. Langkah berikutnya kita padatkan adonannya ini, jadi pastikan harus benar-benar sampai padat. Setelah sudah dipastikan benar-benar padat seperti ini, kemudian bisa kita sisihkan dan ditunggu sampai benar-benar dingin. Setelah kuenya sudah benar-benar dingin, bisa dikeluarkan dari loyangnya. Caranya kita sisir bagian pinggiran loyangnya terlebih dahulu. Untuk mengeluarkan dari loyangnya cukup mudah ya teman-teman, karena kita sebelumnya menggunakan alas daun pisang. Langkah selanjutnya bisa kita potong-potong kuenya sesuai selera. Untuk tampilan bagian dalam kue wajiknya kurang lebih seperti ini. Setelah ditambahkan nangka, kue ini jauh lebih enak, rasanya lebih legit dan juga lebih wangi ya aromanya. Agar lebih rapi, ini bisa dikemas menggunakan plastik UPP seperti ini. Dalam satu loyang tadi, ini saya potong-potong menjadi 16 bagian ya. Kue ini sangat cocok banget ya untuk dijadikan ide jualan, suguhan arisan, ataupun untuk hajatan. Kue ini bisa dijual dalam potongan kecil-kecil seperti ini, bisa juga dijual per loyang ya. Harga jual kuenya boleh disesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing. Nah, untuk rasa kuenya ini beneran enak banget, manisnya pas, lembut dan juga kenyal, jadi tekstur kuenya tidak terlalu keras. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih.